Oke, kasih. Ya, ya. Ngalir aja ya Bapak Ibu. Kita ngalir apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kenalkan nama saya. Panggil saya Peter. Saya dari Tarakaro, dari desa Batu Karang. Sudah 2 tahun saya ada di sana. Di Menara Batu Karang melayani. Saya juga dari Bekasi, dari mana juga. Dan perjalanan, saya mau cerita, saya lebih cerita aja deh. Sama-sama pelayan, sama-sama melayani Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan perjalanan kita berjalan bersama Tuhan, selalu ada banyak hal yang kita lalui dan kita jalan. Tapi siang ini, saya rasa kuat banget. Tuhan ada yang mau mengubah sesuatu dari kita. Ada mindset, prinsip-prinsip, kebenaran yang kita terima. Tapi itu perlu di-upgrade, perlu diperbaharui. Ada banyak hal yang perlu diubah. Nah, sering sekali kita mendengar, di dalam perjalanan kita melayani, kita sering mendengar bahwa kita sedang ada di masa padang. Kadang-kadang seret ya di masa padang gurun, nggak ngerasain apa-apa, nggak ada pergalian apa-apa. Kelihatannya pelayanan cuma muter-muter. Cuma sekedar ngisi jadwal hari Minggu khotbah, hari Kamis atau Rabu komsel dan sebagainya. Cuma sekitar gitu kan. Tidak ada pertambahan 1-2 dikit. Datang dan pergi. Jadi lama-lama seperti saya masuk masa padang gurun. Seperti kita pelajari di kitab Kejadian Keluaran kan. Bangsa Israel di bawah padang gurun 40 tahun keliling. Nggak ada pertambahan, nggak ada apa-apa. Tapi siang ini saya mau kasih tahu. Justru di padang gurun lah. Setiap hari ada mujizat. Ada tiang awan dan tiang api itu di padang gurun. Pagi-pagi sekali. Mana datang roti terbaik dan stik terbaik, daging datang setiap pagi. Itu di mana itu? Padang. Di saat-saat engkau sedang berdoa, di situ Tuhan membuat air ajaib. Cara engkau melihat itu menentukan banyak hal. Seberapa kita mengenal Tuhan kita. 2 Kolose 1, saya baca satu ayat yang saya bacakan. 2 Kolose 2 ayat 6 berkata gini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kamu telah menerima Kristus Yesus, kita sudah menerima Kristus Yesus. Antara menerima dan tetap hidup di dalam Kristus, menerima dan hidup di dalam itu 2 hal yang berbeda. Sekali kita terima, kita jadi anak Tuhan. Kita terima semua keselamatan dan segala. Tapi hidup di dalam Tuhan, itulah yang berbeda. Itulah yang berbeda. Kamu terima aja, ya oke terima aja. Tapi hidup di dalam Tuhan. Status berubah, tapi apa Tuhan tinggal di dalam kamu dan kita tinggal dalam Tuhan. Dan kata-kata tetap di dalam. Artinya bisa keluar, bisa. Status berubah enggak, tapi di luar Tuhan bisa. Kamu kita tetap pendeta, tetap pelayanan. Tapi di dalam Tuhan ada Tuhan masih nyala, masih ada nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau tidak ada perubahan di dalam, kalau tidak ada kehausan dan kelaparan yang akan yang baru, belum tentu. Petrus, seorang yang sekali khotbah 3.000 orang memberi dirinya untuk dibaptis. Tapi di Kisah Para Rasul berkata ketika dia ada di Yope. Ketika ada di Yope dan dia masih menganggap bahwa di luar Yahudi semua kafir. Tiba-tiba dia berkata, hari ini saya sungguh-sungguh mengerti. Ternyata Tuhan tidak membeda-bedakan. Seorang yang bayangannya menyembuhkan orang. Yang berkata emas dan perak tidak ada padaku. Bangkitlah dan berjalanlah dalam nama Yesus dan Nazaret. Emang dia kurang kenal Tuhan? Ada nggak orangnya seperti Petrus hari ini? Sejak dia yang berkhotbah, terus 3.000 orang dibaptis. Belum tentu ditantang itu. Sampai hari ini belum ada. Manusia kedua yang jalan di atas air sampai hari ini masih Petrus selain Yesus. Belum ada yang lain. Tapi hari itu tiba-tiba dia berkata, saya baru kenal Tuhan. Apakah dia tidak hidup dalam Tuhan? Apakah dia belum terima Yesus?
Dia orang yang 3,5 tahun loh. Diajari Yesus langsung. Hari ini kita belajar dari tulisan Petrus dan Paulus. Hari ini semua kita pelajari kitab Perjanjian Baru itu dari Petrus dan Paulus yang nulis. Ini orang yang menulis Alkitab yang kita pelajari. Berkata, bukan di awal pelayanan, tapi di tengah-tengah. Hampir di ujung. Saya baru benar-benar kenal, sungguh-sungguh berkenal. Tiba-tiba dia berkata seperti itu. Ketika kamu hidup dalam Tuhan, ada yang harus diambil Tuhan dari hidup. Tetap ada bagian yang Tuhan harus ambil. Hari itu, setahun yang lalu, saya hari itu sedang pengen me time, capek. Saya tinggal di Batu Karang, di Menara 2, lantai kedua, sedang nonton film serial. Lagi nonton. Santai-santai nonton. Tiba-tiba dipanggil dari bawah. Oh, kenapa? Kenapa, Bu? Iya, ada yang minta doain, dia sakit. Aduh, Bu, emang gak ada yang lain? Suruh yang lain aja, Bu. Karena saya lagi nonton, lagi pengen santai. Lagi me time, lagi nonton serial, kan lagi seru-serunya kan. Saya mikir hari ini kosong kan, ya udahlah nonton. Dipanggil jam 2 siang, nggak salah. Bu, cari yang lain. Nggak ada, tinggal tutup. Terpaksa turun nih, pakai baju sedikit, turun. Dengan, ini gimana, Tuhan nggak mungkin sembuh nih, gimana caranya nih? Kalau kita lagi nonton, bukan lagi tuan-tuanan kan. Ya udahlah kalau gitu, pakai ayat sakti aja. Turun sampai ke bawah, ketemu, saya dalam hati pakai ayat sakti aja, Markus 16 ayat 17. Itu berkata, tanda ini akan mengikuti orang yang percaya. Ada 4 kan, berbicara dalam bahasa baru, mengusir setan minum racun nggak mati. Yang terakhir apa? Meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Itu tanda orang yang percaya. Jadi saya datang, saya ketemu ibu ini, saya ingat ibu ini adalah ibu yang sekian bulan lalu waktu kami penginjilan ke ladang, dia kanker payudara. Besoknya harusnya dia di kemoterapi. Hari itu ketemu Muslim, ini ibu Muslim. Kita doakan dia mau terima Tuhan, kita doakan. Besoknya waktu dia ke Evarina di Gapajaya, Evarina gempar karena kankernya hilang. Ini Muslim, bukan Kristen. Ini Muslim. Hari itu dia datang lagi, dia bawa anaknya sekitar mungkin usia TK kali, TK. Sekitar si anak ini lah. Digendong, saya lihat ini anak kan, ini kayaknya mau dibilang hidup yang kayak mati, tapi mau bilang mati ya ini masih hidup, nggak gerak, nggak apa-apa, cuma digendong. Sedangkan gimana Bu, ada apa? Iya, ini anak saya sudah 4 bulan panas, nggak reda-reda, bawa ke dokter juga nggak tahu apa, dan segala macam. Dalam hati, wah ini gimana nih ya? Ini seperti ini, saya lagi nonton dia ketemu ya seperti ini kan. Saya singkat cerita, saya langsung tahu dia disantet. Dia bilang, iya. Orang tua saya bilang kalau aku balik, anak sembuh katanya gitu. Kan udah ngerti kan kita kan, dari tetangga kita, dari Kedal kan. Terus dia mamanya ngomong kalau anak kamu balik, anakmu sembuh. Berarti kan dikirim, oh iya. Dia cerita ini selalu bergantian. Nanti saya panasnya gitu, dokter juga nggak ada penyakit. 1-2 bulan, habis aku nanti suamiku, habis itu ke anakku, anak paling lama. Ini anakku nih kali ini paling parah. Oh gitu ya, ya udahlah. Saya pikir Tuhan, toh dari dulu Engkau yang melakukan mujizat, bukan saya. Dari dulu toh Engkau yang bekerja, ini firman-Mu. Sekali ini Tuhan, ya firman nyata lagi. Aku belimu kembali firman. Aku nggak bisa apa-apa. Pakai politik atau cuci tangan kan? Pakai ayat lah, Markus 16. Itu ayat yang paling aman. Ibu percaya nggak Bu? Markus 16 ayat 17 berkata, tanda ini mengikuti orang yang percaya. Kalau ibu percaya nggak? Kita doa sekali lagi Bu. Terima Tuhan. Aku aja dia doa, terima Tuhan sekali lagi. Selesai. Bu, ayatnya berkata Bu, tandanya berkata, letakkan tangan seorang sakit, orang itu sembuh. Jadi saya nggak doain ibu ya. Nanti ibu yang letakkan tangan atas tangan ibu doakan. Maksud saya kalau nggak sembuh, nanti lebih percaya lagi Bu, ditambahin gitu. Kan mau Bu, kecuali saya lagi doa puasa, lagi doa, ini lagi nonton Bu. Udah setengah hari lagi nonton, lagi gak tuan-tuanan sama sekali. Lagi gak kudus, gak holi-holi. Lagi gak kudus ceritanya. Tapi saya mau bersaksi. Tiba-tiba, saya belum doa. Belum doa, baru ngomong sama ibu itu, baru ngomong. Tiba-tiba ini anak lompat kursi, turun, lari-lari. Saya lagi ngomong, ibunya nyeletuk. Pak, anak saya udah sembuh, Pak, anak saya udah sembuh. Tiba-tiba sembuh anaknya. Saya juga bingung.
Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ada begitu banyak cerita yang saya bisa ceritakan, saya lihat mujizat. Itulah Tuhan. Ada yang mau diambil dari hidup kita. Hari itu daging saya berkata, saya mau nonton, saya mau santai. Tapi Tuhan berkata, nak, aku mau kesantaianmu, kenyamananmu itu di dalamku. Itu ketika engkau ketemu orang dan melihat satu demi satu firman itu jadi kenyataan. Kalau engkau mau hidup di dalam Tuhan hari ini, Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan, ada banyak hal dari dalam kita yang Tuhan ingin. Bukankah firman-Nya berkata yang di dalam kita Dia ingin dengan sempurna. Selalu ada banyak sisi di hidup kita. Karena kita sering berkata, saya sudah melayani. Ya, saya mau yang ini. Bapak Ibu, bukan karena di doanya. Supaya kita, doa awal Bapak saya masih ingat. Supaya kita semakin serupa seperti Kristus. Kristus mengosongkan dirinya. Tuhan juga mau mengosongkan dirimu. Supaya Kristus yang tinggal di dalam kamu, bukan kamu. Ketika kita berkata, aku butuh me time. Aku butuh me time. Itu kita sedang mengurangi kepenuhan Kristus dalam hidup kita. Karena me time kita adalah Kristus. Hidup di dalam Kristus. Nanti Ibu, Bapak Ibu akan lihat bagaimana Tuhan tahu. Ada begitu banyak hal dan kita selalu berkata bahwa saya tidak bicara metode tentang kesembuhan. Buat saya di dalam Tuhan tidak ada metode. Karena Dia pencipta segalanya. Dia pencipta segalanya. Yang dicatat dalam Alkitab, menurut saya tidak cukup menggambarkan siapa Tuhan. 3,5 tahun Yesus hidup cuma dicatat oleh 4 kitab Injil. Halo, itu 1 tahun aja nggak cukup 4 kitab menuliskan tentang hidup satu orang. Ini apalagi hidup Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja. Cukup. Banyak hal yang tidak tercatat, tapi itu juga pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada metode, menurut saya. Tidak ada metode. Mau bilang metode yang mana? Ini Tuhan. Dari mana kita tahu itu Tuhan? Dari mana kita tahu itu Tuhan? Base kita cuma Alkitab, tapi Tuhan lebih dari itu. Tuhan lebih dari Alkitab. Memang kita menggunakan Alkitab untuk mengenal Tuhan kita. Itu Tuhan. Upgrade itu terus menerus. Selama kita lapar dan haus, Tuhan akan terus menambahkan. Daniel 10 ayat 12 kalau saya nggak salah berkata tuh, meteraikan kitab itu supaya setiap orang yang membacanya pengetahuan mereka akan bertambah karena pengetahuan kita tidak sempurna, nggak ada yang sempurna. Hari itu saya sedang ada teman-teman dari Medan waktu itu, teman-teman dari Medan pasukan juga sedang menginap di tempat saya di Batu Karang. Terus kita mau pergi berendam air panas di Laut Debu ya, pernah tahu ya. Dalam perjalanan tiba-tiba saya ditelepon pasukan saya di Batu Karang, anak muda, anak SMA kelas 1 atau kelas 2, Stella namanya, dia telepon, bapak saya stroke, tolong doakan, mau lewat. Oh, saya ini mau pergi, saya nggak mati tuh. Itu lagi sekali lagi itu lagi kata Tuhan pengen berendam kan. Ya udah, lewat HP aja ya, video call. Begitu video call, saya lihat wajah bapaknya, itu stroke hari itu dia udah terwujud aku gitu, dan saya dalam hati, oh ini lewat ini, mati ini dalam hati gue. Ya udahlah, sebagai koko kan. Jadi untuk menjaga, kadang-kadang kita pendeta kan jago pencitraan ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kalau saya jago banget. Ya udahlah kan, jaga hati dia pencitraan. Oke, kita doakan lewat HP aja supaya cepat selesai maksudnya kan. Nanti kalau sembuh, oh so nih dia pasti lewat gitu kan. Ya udahlah. Ya kita doakan ya, Pak. Saya tahu nih sebentar lagi akan lewat jalan yang belok-belok, hilang sinyalnya. Hilang sinyal kan? Hilang sinyal nih. Sehingga kesempatan dong juga. Ya kalau Pak, kira-kira ada 5 menit paling. Kita doang saya layak, percaya ya. Tapi kamu harus percaya ya. Siap mati, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Dan sebagai hamba Tuhan kan, menghibur dong. Ya kan? Siapkan hatimu ya. Percaya Tuhan tahu yang terbaik, semuanya atas izinnya Dia pegang kendali penuh ya. Oke, harapan yang terbaik, siapkan hatimu. Padahal sebenarnya malas kan. Nah, seringkali kita sebagai hamba Tuhan kan ada sisi itunya.
sisi pengen santai, pengen apa, terus kadang-kadang merasa kewajiban memanggil, tugas memanggil sebagai hamba Tuhan, melayani dan semangat. Akhirnya kita bukan lagi menghidupi, tapi kita menjaga yang namanya posisi kita, atau jabatan kita, atau pekerjaan kita, status kita sebagai seorang hamba Tuhan. Kita menjaga namanya supaya tetap, judulnya rohani lagi, supaya tetap menjadi berkat. Itu yang saya lakukan hari itu. Saya oke Stella ya, saya tahu persis 5 menit lagi sinyal hilang. Santai banget ngomongnya kan, mau menghindar nih, kita ada wayang. Wow, bilang sinyal mati. Oh ya udah lega. Terus kita jam 6 sore berendam 2 jam, mau pulang jam 9 malam ditelepon lagi. Kok ini sudah ditungguin satu kampung di satu kampung itu sudah di sekeliling rumah, nungguin kok mau didoakan lagi nih. Belum meninggal, masih hidup. Waduh. Sampai di Batu Kara jam 10 malam. Jam 10 malam, begitu sampai, langsung dijemput naik motor, dibawa ke rumahnya. Begitu saya sampai, Bapak Ibu, saya bersaksi nih ya. Itu ada ratusan orang di situ. Saya mau masuk ke susah, itu setengah desa udah kumpul di situ. Karena mereka mendengar, oh ya, ini koko ini kalau doain orang sembuh. Dalam hatiku udah kayak dukun aja nih. Padahal saya nggak ngerti apa-apa kan. Udah takut, sejujurnya saya takut. Takut sama Tuhan, ini gimana Tuhan? Saya maju dengan antara semangat dan lesu, itu semua bercampur aduk. Ketakutan semua bercampur aduk. Saya capek banget, ngantuk banget. Tuhan, saya ini apa tuh? Saya ini debu tuh. Sampai hari ini hidupku tuh karena kemurahan-Mu belaka, karena anugerah-Mu. Tidak pernah saya mencapai standar, selalu di bawah standar. Tapi karena Engkau, tiba-tiba standar itu masuk gitu aja Tuhan. Selalu luput karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan hidupku hari ini. Semua yang sembuh pun Tuhan. Saya tidak pernah mengerti. Orang saya tidak punya iman, takut. Gak ngerti, cuman berlindung di balik iman, cuci tangan. Selama itu Engkau yang membela perkaraku dan diriku. Hari ini Tuhan, saya tidak ngerti apa-apa Tuhan. Saya capek dan ngantuk. Tapi demi menjaga nama Tuhan. Namaku bukan nama Tuhan maksudnya. Ini saya ngomong jujur sama Tuhan. Apa adanya. Ini saya terpaksa menjaga nama baik doang Tuhan. Sejujurnya tidak ada yang baik dari hidupku. Kalau hari ini Kau mau turun tangan, tolong Tuhan. Ya udah so be it lah Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan. Tapi aku serahkan semua ke dalam tangan. Tolong itu. Saya maju. Saya bawa juga anak muda. Ayo nyoba. Biasa kan. Ada anak gua kan kita paling. Ayo bangun hadirat ya. Ya nggak semuanya ya. Padahal kita nggak beriman kan. Kita yang takut sebenarnya kan. Tapi anak buah kita, ayo. Saya itu gitu kan. Ayo. Saya yang takut gitu. Yuk kita sama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya lihat Bapak ini udah dingin badannya. Udah nggak ada kehidupan kelihatan. Belum mati tapi tak kelihatan kehidupan. Entah mati suri atau apa nggak tahu lah tuh. Tuhan. Bapak Ibu percayalah, saya pegang tangannya sampai saya ketiduran loh dia. Percayalah, berkali-kali saya karena capek banget, habis berendam. Setengah jam kemudian nggak sembuh. Ayo semuanya. Ada 3 orang, 4 orang sama. Ini satu kampung Bapak Ibu. Satu kampung itu ada 100 orang hari yang berkeliling. Saya dalam hati ini habis nih kalau nggak terjadi apa-apa disembelih ya Tuhan. Selesai hidupku ini. Selesai. Tapi toh saya nggak pernah bisa apa-apa toh selama itu kamu. Ya udah Tuhan, jadilah. Yang saya tahu Tuhan, Engkau masih menyembuhkan. Peter tidak pernah nyembuhi siapa-siapa, tapi Engkau yang menyembuhi Tuhan. Tolong Tuhan, berbelas kasihan dan memberi kemurahan, berbelas kasihan dan bermurah hati buat Bapak ini. Saya bersaksi Pak ya, Bapak Ibu. Saya pegang tangannya, saya ketiduran. Karena capek. Itu yang terakhir kali nangis, kesekian kali saya ketiduran. Tiba-tiba Bapak ini, matanya terbuka, dia tarik saya baru kaget. Langsung dia duduk, dan Pak, terima kasih Pak. Besoknya langsung ke ladang. Itu satu yang di sana semua tepuk tangan. Saya cuma diam, makasih ya Pak ya. Saya cepet-cepet pulang tidur karena takut. Nggak tahu mau ngomong apa lagi kan. Oh, udah semua ya udah pulang.
Ada banyak yang saya lihat orang lain. Ada banyak yang saya lihat, itu semua satu Tuhan yang mengerjakan. Hari ini, kalau kamu nggak punya iman, kamu nggak ngerti banyak, itu bagus. Kita nggak perlu ngerti banyak. Tuhan yang tahu segalanya. Kita cukup tahu firman aja, cukup percaya aja, jalanin aja lah. Nggak ngerti, bagus lah. Nggak usah ngerti banyak-banyak. Kebanyakan ngerti jadi nggak gerak. Saya ini kan banyak berpikir, orang mikir, jadi kebanyakan mikir nggak gerak. Kadang nggak mikir itu lebih bagus. Lebih bagus. Mujizat pertama yang Tuhan buat, saya mau tutup dengan ini. Mujizat pertama yang Tuhan buat di perkawinan di Kana. Perkawinan itu apa? Pesta, bukan? Pesta itu pelayanan atau enggak? Enggak kan? Itu buat hidup dia kan, buat gengsi dia buat pesta besar-besaran, salah begitu. Anggurnya habis dan sebagainya. Seperti itu dia Tuhan buat mujizat. Dan Tuhan buat itu mujizat pertama, Yesus memulai karir pelayanannya kalau bisa dibilang. Karir pelayanan. Bukan pelayanan, bukan mujizat untuk pelayanan yang dia kerjakan. Tapi di pesta seseorang. Kalau pestanya dia aja, Tuhan peduli. Apalagi hidupnya semua yang kamu kerjakan. Apalagi pelayanan gereja atau jemaat. Apalagi semua yang ada di hadirat kita. Dia Tuhan yang di atas beyond our understanding, di atas pengertian pemahaman kita. Saat kau nggak punya iman, kamu nggak ngerti apa-apa. Bukankah yang punya pesta juga nggak tahu kalau anggurnya habis? Nggak usah bicara soal percaya. Kalau kamu nggak bisa percaya, kamu nggak punya iman. Bukankah yang punya pesta juga nggak punya iman? Sama sekali nggak percaya, nggak tahu pun enggak, ngerti pun enggak kalau anggurnya habis. Dia nggak pernah tahu apa. Hari ini kalau kau bahkan nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa, dia Tuhan yang tetap melakukan. Sekali dia mau buat, sesuatu, bahkan ketidakpercayaanmu, bahkan ketidakmengertianmu, bahkan kekosonganmu tidak pernah bisa menghentikan apa yang Tuhan mau mulai dan apa yang Tuhan mau kerjakan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan ketika mau mengerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Sebab dia adalah Tuhan. He is Jehovah, the covenant keeping God. Dia yang berjanji dan dia melaksanakan semua janjinya. Kita cukup terima dan hidup di dalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati.